selamat bertemu kembali dengan saya Iwan Kurniawan dari SMK Bantar Kalong, mengampu jurusan Teknik Elektronika Industri Pelajaran SP Sistem Pengendali Elektronika. Baik, dalam kesempatan ini saya akan mencoba memberikan bagaimana kita cara merangkai rangkaian motor 3 fasa dengan sistem start ataupun delta. Nah, saya pertama akan menjelaskan tentang rangkaian apa itu rangkaian start atau apa itu rangkaian delta. Mari kita lihat. Nah, di rangkaian motor 3 fasa ini bisa dirangkai dengan model 2, yaitu dengan start dan dengan delta. Ini start, ini delta. Nah, saya akan bahas tentang delta dulu. Delta ini kita sebut seperti dengan istilah segitiga, ya, di mana lilitan dihubungkan dengan posisi segitiga seperti ini. Nah, di dalam motor 3 fasa ada 6 titik, ya, terdiri dari 3 lilitan. 6 titik itu yaitu U1, U2, I1, I2, W1 dan W2. U1 dengan U2 adalah satu buah lilitan, V1 dengan V2 adalah satu buah lilitan, dan W1 dengan W2 juga adalah satu buah lilitan. Nah, ketiga lilitan ini dihubungkan secara segitiga seperti ini. Maka kita dengar dengan istilah delta. Nah, bagaimana cara menghubungkannya? Seperti ini. U1 dihubungkan dengan W2, U2 dihubungkan dengan V1, dan V2 dihubungkan dengan W1. Nah, bagaimanakah caranya kita menghubungkan dengan 3 fasa yang ke jalur PLN? Dengan cara seperti ini, di mana pertemuan antara W2 dengan U1 kita sambung dengan R. Pertemuan U2 dengan V1 kita hubungan dengan S, dan pertemuan V2 dengan W1 kita hubungan dengan T. Karena pada sistem 3 fasa kita mengenal adalah istilah RST. Fasa R, fasa S, dan fasa T. Nah, itu sekilas tentang delta. Yang kedua kita istilah dengan setar. Kita sebut dengan istilah bintang, formasi bintang. Di mana ketiga lilitan itu dihubungkan secara bintang. Anda bisa lihat seperti ini. Nah, jadi U1, V2 dan W1 seperti bintang. Di mana ketiga ujungnya dihubungkan secara sama-sama. U1 nah sini sendiri dihubungkan ke R 3 fasa, berarti R bagian fasa R. V2 dihubungkan ke S, fasa S, dan W1 dihubungkan dengan fasa T. Sedangkan U2, V2 dan W2 dihubungkan secara bersamaan. Nah, inilah yang dinamakan formasi setar atau instalasi setar pada motor 3 fasa. Kenapa pada pemasangan motor 3 fasa itu dihubungkan dengan setar dan delta? Harus seperti itu. Kenapa? Yang pertama, setar itu dihubungkan untuk menghemat energi pada saat motor 3 fasa dijalankan. Jadi artinya kalau kita seperti lalu itu seperti pemanasan. Jadi supaya motor itu tidak menyala secara mendadak dengan energi yang sangat besar, maka diperlukan suatu formasi atau instalasi yang bisa menghemat energi. Karena pada saat setar ini motor 3 fasa belum digunakan. Artinya cuma pemanasan saja sampai dia mencapai suhu normal. Nah, formasi delta ini atau kita istilah dengan instalasi delta ini digunakan pada saat motor siap bekerja atau siap berproduksi pada alat-alat yang akan dia ditempelkan ataupun dihubungkan. Jadi kalau delta ini, motor ini benar-benar siap bekerja dan energinya benar-benar energi yang menggunakan energi yang maksimal. Nah, Anda bisa lihat kalau di format yang lain, formasi delta dengan formasi setar ini bisa digambarkan seperti ini. Ini adalah hubungan start, ya, hubungan start. Dengan ini adalah sama. Terus yang kedua adalah hubungan delta. Nah, ini adalah delta. Ini adalah delta.
delta dengan ini adalah sama. Ini tergantung Anda mau gambar seperti apapun, itu tergantung dari keinginan Anda untuk mempermudah mengingat teori tentang star ataupun delta. Nah, untuk materi saya cukupkan sekian. Kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu instalasi motor 3 fasa, yaitu star dan delta. Nah, ini yang dikatakan sebagai motor 3 fasa. Jadi motor ini biasa digunakan di perusahaan, dijadikan sebagai konveyor, menarik, menahan, ataupun mengantarkan barang-barang dengan alat-alat tertentu, ya. Nah, ini motor 3 fasa menggunakan 3 buah tegangan, yaitu RST. Satu lagi tambah dengan N atau disebut dengan netral. Nah, motor ini nanti akan dihubungkan ke bagian rangkaian overload seperti tadi yang kita jelaskan. Nah, untuk selanjutnya mari kita saksikan bagaimana kita akan merakit sebuah rangkaian overload. Ya, mari kita instalasi rangkaian star untuk motor 3 fasa. Alat yang digunakan antara lain MCB 3 fasa, motor, dan terminal termasuk kabel penghubung. Nah, seperti yang saya tadi jelaskan bagaimana kita akan menginstalasi sebuah rangkaian star untuk motor 3 fasa. Mari kita mulai dengan menghubungkannya. Yang pertama kita hubungkan U2 dengan P1 dan P2 dengan W2. Nah, kemudian kita hubungkan ke 3 fasa lewat sebuah MCB. R ke bagian R, fasa R ke R. Maaf ya, ininya terbatas, R ke R, S ke S, T dan T ya seperti ini. Kurang panjang sekali. R ke R, S ke S, dan T ke T. Nah, ini cukup simpel, cukup mudah untuk merangkai sebuah rangkaian star pada motor 3 fasa. Mari kita mulai coba dengan mengaktifkan ke atau menghubung ke jalur 3 fasa PLN. Mulai. Nah, ini kita coba pasangkan ke jalur PLN 3 fasa. Ini sudah terhubung. Mari kita coba apakah dia berputar atau tidak. Dengan lihat perputaran arah motor ini. Perhatikan, kita mulai coba ya, jalankan. Nah, dia memutar dan menyala. Ini formasinya adalah formasi star. Kita matikan. Nah, dia tanda berhenti ya. Kita coba lagi. Nah, ya, itu yang namakan dengan formasi star. Yuk, nah. Mari kita selanjutnya instalasi motor 3 fasa dengan formasi delta. Silakan Bapak, Ibu pemirsa atau adik-adik untuk mengikuti apa yang saya lakukan pada motor 3 fasa. Yang pertama kita hubungkan U1 dengan P2. U1 dengan P2. Ini U1, ini P2. Terus kita hubungkan P2, P1 dengan W2. P1 dengan W2. Terus hubungkan W1 dengan U2.
U2 ini sudah terhubung. Nah, kita ambil untuk RST-nya dari U1, P1 dan W1. R kita pasang di U1. U1R, S-nya di P1 dan T-nya adalah di W1. Nah, ini adalah formasi delta untuk motor 3 fasa. Kita coba ya bagaimana, apakah ini berhasil atau tidak. Nah, kita sambungkan yang tadi MCB ke sini ke jalur 3 fasa pada PLN. Sudah dihubungkan. Kita coba apakah dia bekerja atau tidak. Coba MCB-nya digerakkan. Nah, pemirsa bisa lihat. Kita coba matikan ya. Nah, dia mati. Kita coba Pak, nyalakan lagi. Nah, ini yang dinamakan dengan formasi delta pada motor 3 fasa. Nah, pemirsa, itu tadi pembahasan tentang bagaimana instalasi motor 3 fasa menggunakan setar dan delta. Yang membedakan terutama adalah putaran pada saat setar dan delta. Kalau setar itu putarannya relatif lebih lambat dibandingkan dengan putaran pada motor delta. Oleh sebab itu, kenapa harus adanya setar dan delta? Karena pada dasarnya untuk menghemat energi yang digunakan. Sekian dari saya, mudah-mudahan apa yang saya berikan, apa yang saya ajarkan pada adik-adik atau pemirsa memberikan manfaat dan dijadikan pelajaran berikutnya, bahwa motor 3 fasa itu banyak sekali digunakan dan hampir seluruh Indonesia menggunakan motor 3 fasa. Sekian dari saya, Irul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat bertemu kembali dengan saya pada jilid berikutnya ataupun pembelajaran berikutnya.